Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada saat ini, pada detik ini, kesehatan, sehat badan sehingga kita telah dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita itu diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut rahmat sejahtera kita doakan semoga disampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat beliau sekalian, ibu bapa sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Baiklah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengulang kaji beberapa firman Allah dan sabda Rasulullah, mudah-mudahan menjadi pengajaran buat kita, menjadi pegangan buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita lihat kita selalu diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal, dalam semua aspek. Lebih-lebih aspek keimanan kita, keyakinan kita, kesungguhan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini tidak ada kecuali kaya, miskin, punya pangkat, punya jabatan, punya ini, punya itu dan sebagainya, keluarga, pokoknya segala sesuatu yang kita miliki yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penuh dengan ujian dan cobaan. Karena mengapa? Kita ketahui semua kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini tidak punya apa-apa. Poros kita datang. Seurat benang pun tidak kita bawa. Demikian juga ilmu. Begitu miskinnya kita, begitu terbatasnya kita. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala
begitu umur kita di dalam kandungan ibu 120 hari, alastu bi rabbikum, nyakeh dun Tuhan kata qalu syahidina, tak akui Allah Subhanahu wa taala. Kapan di dalam kandungan. Demikian juga di dalam salat yang selalu saya sampaikan, kita selalu ucapkan, ikrarkan. Apakah ikrar kita itu, ucapan kita itu di mulut, di hati, kata hati, karena iman, karena ketakwaan kepada Allah? Ini yang perlu kita ulang kaji. Karena mengapa? Yang sudah hadir di sini semua kita beriman kepada Allah, tidak ada seorang pun yang tidak beriman. Cuma sejauh mana iman kita? Di mulut, di hati, kuat apa tidak? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira cukup dengan kata-kata qalu amanna, lun kami iman kepada Allah, saya percaya kepadamu ya Allah, saya yakin kepadamu ya Allah, qalu amanna. Apakah iman itu cukup dengan perkataan, dengan kata-kata sebelum diuji? Maka kata Allah, iman itu diuji. Tidak cukup dengan pengakuan di mulut sebelum diuji. Karena mengapa Allah mau melihat siapa yang benar-benar iman itu kepada Allah. Kemudian demikian juga Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Kan katanya mentang uji Allah. Urung segala katanya sejak Nabi Adam. Adam diuji dengan buah khuldi. Makanya makin kuat iman, makin kuat ujian. Sebabnya ujiannya sesuai dengan kondisi kitanya, status kitanya. Punya iman kitanya lipih kat kemerutnya laju, batu mentang kat. Okey, saya ju melenceng ke dia dan parik ju. Cuma punya abu-abu yang kami jah semada, yang lebih parah lah. Sebab apa? Kadang-kadang di kamu ustaznya atamuruna nasa bil birri, perintah kita untuk ibadat bersungguh-sungguh, berkuat-kuat, baik ini, baik itu. Dilembut draw lalu tu. Menyangka kakon sih. Jadi makin ustaz
makin abuya, makin abu ini, makin abu itu, tidak terlepas daripada ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kamu itu diuji. Ujian itu manakala menguntungkan kita, boleh jadi menguntungkan kita, boleh jadi tidak menguntungkan kepada kita. Uji kitanya kaya, bukan ini itu kekayaan kamu menguntungkan. Nanti kitanya ada yang lahir, mulai dari bahan lahir itu kita sedekah sampai habis umur tu, gasin terus. Punyan orang hina, cuman yang kaya mulai ini datu ke kaya, ikai kapi. Punyan pu orang mima belum tentu. Yang kedua, dalam semua aspek penuh dengan ujian. Harta yang banyak diuji. Kikir kita apa? Murah, pemurah. Sadar kita apa tidak? Apakah harta yang kita miliki itu karena kehebatan kita ataupun karena kehebatan Allah? Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Demikian juga di dalam ibadah kita, penuh dengan ujian. Pakiban dah terbayang di rumah tiro tu. Pakiban ada tu mesti jeri. Zikir hana kurang. Tapi memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru dah. Cuma yang ibadahnya ku ibadah pakiban itu nya. Yang ibadah kusala. Munafik beribadah untuk menampakkan kepada orang lain. Supaya dikatakan saya orang saleh, saya orang yang taat, saya orang yang begini. Karena ini penting. Demikian juga kapan manusia itu kufur, kapan manusia itu angkuh congkak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ategi ukur drogu, banding drogu, ategi kalan drogu. Hebat. Maka di saat itulah dia akan berbuat semena-mena. Bicaranya bukan bicaranya orang beriman, bicara orang yang hebat. Tapi kalau bicara orang yang beriman, orang yang bertakwa, apakah dia kaya, tidak kaya, miskin? Kalau kaya, dia bersyukur kepada Allah, tambah syukur kepada Allah, tambah berterima kasih kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, kalau dia memang hidup tidak mapan, dia sabar, dia tidak pernah putus asa, dia selalu husnudzan kepada Allah, hanya bersangka kepada Tuhan. Karena setiap orang yang beriman ada tamlake dalam ibadat tamlake kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mudah rezeki kelun ya Allah. Allahumma atina malan halalan tayyiba.
dan penuh berkah. Jadi rezeki yang berkah bagaimana? Di samping kita untuk pribadi, kita manfaatkan, kita infakkan pada jalan Allah. Untuk siapa? Untuk kita juga. Dia tidak perhatikan. Cuman yang penting bagaimana? Malam yashkur ala ni'ma'i wa man lam yasbir ala bala'i falyakhruk tahta sama. Kagebi kaya, kagebi hebat, kagebi ini itu dan sebagainya, tapi tidak mau berterima kasih. Demikian juga sebaliknya, kita jatuh miskin, tidak sabar. Bagaimana sikap kita? Sikap Allah di saat itu. Falyakhruk tahta sama' tibit, diup langit daun, keluar di bawah langitku. Falyatlub rabban siwa, tuntut Tuhan selain aku. Begitu tegas dan jelas. Maka ini yang perlu kita renungkan. Be'umbana kemudahan-kemudahan kita nyuka ugalan hidup. Tidak mau lihat kiri kanan, bicara bukan orang beriman, angkuh congkak dan sebagainya. Selalu saya katakan bagaimana hebatnya Fir'aun. Kemana dia sekarang Fir'aun? Lawannya siapa? Nabi Musa. Tapi kan dia apa oleh Nabi Musa? Sayang poh Allah. Kenapa? Dibenamkan di dalam Laut Merah karena ingkar, karena kufur. Tapi begitu bejatnya, kufurnya, ingkarnya Fir'aun, sampai-sampai dia menggunakan dia sebagai Tuhan. Yang kedua katakan saya lebih hebat iblis ngon Fir'aun. Lebih paling Fir'aun. Di iblis paling-paling digoda orang mentang ni kali ka selesai. Tapi han sampai tu buat tingkat dipegah oleh Tuhan. Tapi Fir'aun jijik pegah jih Tuhan. Berapa banyak orang yang dibunuh yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Banyak contoh. Itu semua untuk apa? Diabadikan di dalam Al-Quran. Litakuna liman khalfaka ayat. Ya. Untuk menjadi pelajaran, menjadi pegangan, menjadi pedoman. Ada tahu tarinurunung berapalah hebatnya kita. Sejauh mana hebatnya kita? Kalau dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita. Demikian juga kepandaian kita, sejauh mana pandainya kita kalau dibandingkan dengan ilmu Allah. Karena muaranya dari sana semua. Kaya gasin sidih mandu. Senang susah sidih mandu. Nah, makanya oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang kita kalian di dalam surah Al-Kahfi. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas bumi, di bumi Allah itu zina, permainan, perhiasan. Itu semua liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah mau melihat siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Dia mensyukuri daripada nikmat Allah itu. Dia sadar insaf. Demikian juga
Dan sesungguhnya kami akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah rata tandus. Sebabnya hanatik itu. Mujana hati ka ingkar, ka melenceng daripada ketentuan-ketentuan Allah. Cukup dengan kata-kata kun fayakun selesai. Jadi orang yang beriman sekarang milik dia, sebentar lagi belum tentu dia milik dia. Maka oleh karena itulah hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak ayat-ayat yang disebutkan, diingatkan jauh-jauh hari kepada kita yang bahawa kita jangan terlena, jangan terpesona, jangan lengah di dalam hidup dan kehidupan. Semua itu milik Allah, kembali kepada Allah, dan itu semua titipan Allah. Pada saatnya semua itu diminta pertanggungjawaban. Kalau memang harta yang banyak itu halalan thayyiban mubarakah, alhamdulillah. Tapi yang sudah kita tumpuk sebanyak-banyak mungkin itu semua bukan daripada harta yang halal. Yang Paki. Karena mengapa? La tazalu qadama abdin, kata Rasulullah. La tazalu qadama abdin. Nanti di yaumil qiyamah, waktu kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak tergeser sedikit pun pada tempat berdiri kita. Sedet mutakem ni si pada pi hana menggeser mat ada. Ya harus kita fikir, jina mudah gampang, hana masalah ya, hana mengapu pi. Dia tak dengar hana masalah ni, tapi ide dia ingat. Hanu geser mat ada minggu. Bertanya nyan hartanya pane asai utui. Pu pengoi gap. Pu peluah lampu tanah belang dengan cangkoi. Pu tanah gap yang terampah. Ini masalah. Sebab jina katanya orang jarang tapi bangai, orang yang bangai tapi bangai. Tapi singa kan orang kan tapi bangai orang bangai. Kata pu bangai ro ke ro, kata pengut ro ke ro tu. Sebab pakon kita tidak sadar. Kiraman katibin, kata Allah. Semua tercatat. Kiraman katibin, nama malaikat yang tukang tulis. Mubacut hana silap. Cuma pada saatnya wa yunabbi'uhum bima kuntum ta'malun. Nyo buka apa yang sudah kita usahakan. Demikian juga ilmu yang kita miliki, ditanya ke mana engkau manfaatkan ilmu itu. Baik dah fikir bukan kerana ilmu ka malim ka ini ka itu gaduh prom ilmu rumah. Ana beli ke gap, ana pegang ke gap. Kan aku.
kemana engkau habiskan. Demikian juga umur, kemana engkau habiskan umur kamu yang kuberikan 70 tahun. Hau tak apa habis, hau tak pakai, hau tak gunakan, jadi masalah. Tabi-tabi lu numpika, menjadi dari mestinya tabi-tabi lu numpika. Sebayang. Sebab semua kita tengok tetuk kita urang akhirat, tetuk buat urang hisab, tetuk dalam syurga, dalam neraka. Akan terjadi dialog antara urang yang hana sebayang dengan urang yang dalam syurga, urang dalam neraka dengan urang dalam syurga. Akan terjadi dialog. Hai pakon kata menang. Jawaban lagi ilung hana sebayang ruji. Karena hana sebayang. Okay, sabi ilung juga. Golong teruk dalam kubur di rumah tu kena mati. Getanyo talake baik dile getarik nyawa. Laula akhartani ila ajalin qarib. Baik dia tarik nyawa. Kenapa kon? Lung nang tu nak ban tu nak musyrikah mesti jabi. Dino tak lelaki pegah perempuan hana tahu. Hana mu pe tapi. Ate katuk nyawa. Baru tinggal panitia nak lelaki untuk pembangunan masjid. Yang kuat atenya tak lelaki tangguh kena jak. Kena musyrikah. Wa aku minas salihin. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Yang di dalam surat Al-Munafiq. Al-Munafiqun. Menang juga. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Getanya akan takut bahawa tanya. Ya Allah, Nabi tangguh gulung tiap dia ni tarik nyawa ngelung. Pakon nyen golom teruk dalam kubur, golom nah hidih fitnah kubur, golom tapu-tapu mentai rumah tu. Kata rasakan betapa beratnya, sakitnya dicabut nyawa. Dan kaduh dah lebak mata tu bawa tanya, ho katanya akan tajam. Kerana lu ni perasa di depan kita syurga dan neraka. Kita mau pilih yang mana? Disiapkan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Tuhan hanya pilih ke syurga. Yang pilih syurga, yang pilih neraka kita tengok. Yang kejut, pintu dibuka selebar-lebarnya, tidak pernah tertutup sedetik pun. Terbuka lebar-lebar. Sidang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah ini penting tetap katanya penuh perhitungan di dalam hidup dan kehidupannya. Yang kejit Allah Subhanahu wa taala berfirman apa kata? Di dalam hadis kudusi Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi. Allah berfirman kepada malaikat, berkata kepada malaikat, intaliqu, ja legata hai malaikat, kepada hamba Lut, fasabbu, tak timpakan dengan bermacam-macam ujian dan cobaan. Sini berganti. Pakon Allah mau mendengar. Apa yang mau didengar? Allah mau mendengar adalah apa, bagaimana Allah pergilah kepada hambamu lalu
timpakan dengan bermacam-macam ujian kepadanya. Karena mengapa? Aku mau mendengar suaranya. Gede dengar pu pakiban, pui mari, pui pegot, pui kun. Getimpa dengan harta kekayaan, alhamdulillah. Getimpa dengan kemiskinan, sabar. Yang pendek Tuhan. Puh nak ketepuk bertupu. Yang kedua, manusianya halu'a jazu'a tetap memang sudah demikian adanya. Keluh kesah, mengeluh. Hantam pernah set-set tunggu. Memangnya nafsu, setiap orang nafsu. Yang kedua, kita turut nafsu, punya nafsu yang diatur bertanya, kau bertanya yang atur nafsu. Rilah tu. Yang kedua, urung-urung yang awal yang rilah. Kenapa? Kerana turut lawan nafsu. Maka oleh karenanya halu'a jazu'a tetap ada pada setiap orang. Tetapi kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua paling-paling yang bertanya urung yang beriman tak melaki Allah. Ya Allah, Mungkin seandainya lu Nabi kaya, hidup mewah dan sebagainya, memang menguntungkan bagi lu di dunia dan akhirat, yang Nabi lebih kaya lu. Tapi mungkin seandainya kayanya Nabi kelul, long jiuh dengan ron-Nya Allah, sehingga lu durhaka kepada ron-Nya Allah, dan sehingga kehidupan lu bergelimang dengan bermacam-macam, dengan maksiat-maksiat kepadamu ya Allah, hana pelai lu hartanya jok ke lain dia. Cuma tak dapat kata yang deh kalon realita di dalam masyarakat. Tapi dengan tak kalon dia baik tak pergi ke kau, tidak perlu. Padahal punya urang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Tidak diberikan, sabar. Punya hikmah. Nah, hikmahnya mandubah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengetahui? Allah. Yang kedua, kita juga sampai timbul penyesalan. Apa nak lebih kaya itu? Contoh, kalina tak ada sak labah. Padahal dia buat nyan sak labah, nyan kata-kata tak dengar-dengar, nyan sak labah, nyan urung termiskin. Jika ia terbayang dua merenya, gejak berjamaah, gema zikir bersama Rasulullah, hanangai terbayang merenya, wah ke dia. Tapi pun mana? Miskinnya rupanya, agaknya lebih tahu, lebih dekat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tanya oleh Rasulullah, hai pakar, kata salabah. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata blue, tak boleh tak awak di rumah. Pegang. Ya Rasulullah, sikit ija dua, hanang punya tidak luar lu zikir bersama drone ya Allah. Hanang yang terbayang dirinya. Bapa ke mana melaki lu berkaya ya Allah. Baik. Ni melaki ya Allah, berulang kali gue melaki, gue bi kaya, orang tanya puah, akhirnya hana jakut, hana tim betubi, terbayang tali, sapu tali. Jadi kupu kaya mandurhaka kepada Allah. Ini contoh-contoh barang yang mandum yang atrakana. Yang kedua kita tanya baik buta, baik tulo, baik kelo, baca, dengar, kalon.
summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu, tidak mampu membaca. Qul siru fil ard, adakan perjalanan di atas permukaan bumi. Lihat bagaimana kesudahan mereka-mereka yang angkuh congkak sombong kepada Allah, dibinasakan, dibenamkan di dalam bumi karena dusta, karena ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah wa na'udzubillah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga di dalam hadis kudusi yang lain dikatakan, demi Allah, dia bersumpah, Allah bersumpah, demi Allah, lun khawatirkan lun khawatirkan kepada hamba lun yang miskin, tetapi yang sungguh sangat-sangat lun khawatirkan hamba lun yang kaya, sehingga dia lupa daripada mengingat Allah. Dia akan takabur kepada Allah, dia akan jauh daripada mengingat Allah. Walaupun ada juga hadis yang sebaliknya, kalau orang fakir yang itu lebih dekat kepada kufuran. Siapa? Yang tidak beriman, yang tidak mau sabar. Tapi Allah lebih khawatirkan kepada orang yang beriman tetapi diberi harta yang banyak sehingga dia tidak sadar, bergelimang daripada kemewahan sehingga dia tidak sadar diri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah saya ingatkan untuk pribadi saya dan untuk kita semua, marilah kita di dalam hidup dan kehidupan ini penuh perhitungan. Jangan lengah kita. Persiapkan diri dalam kondisi apapun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berlomba-lomba, sekecil apapun amal saleh, amal baik kita kerjakan. Karena masuk surga itu belum tentu dengan salat. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahajud, kita ini, kita itu dan sebagainya. Tapi Allah sudah tentukan. Amal baik yang kita kerjakan itu sekecil apapun, tetapi mukhlisina lahuddin, semata-mata cari ridha Allah. Karena masuk surganya ridha Allah. Cuma Allah tidak ridha. Yang kedua, kadang-kadang ditanya, "Cik, kamu tulis ini dalam ilmu Allah." Berhurau bak jalan karena mencari ridha Allah, karena perintah Allah. Ikhlas. Makanya kita berlomba-lomba. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Dan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Cobalah pribadi masing-masing kita yang tak evaluasi diri. Evaluasi, muhasabah diri.
Tahu tino bertanya kembali kepada Allah. Yang kau pasti mati udipnya hana pasti. Tahu tino mutipak batai mau merbah kabeh umur. Apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok. Baik sampai menang timbul penyesalan-penyesalan. Banyak orang yang sudah masuk kuburan. Minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini. Yang Quran tegah. Dikembali don ya Allah ke dunia. Betul-betul ia akan puput amal saleh. Yang Bandung mimpi setiap golongan. Kon mendungnya. Yang kejut, setiap dia mau masuk keluar, tamong. Tatubid, tamong. Ini malaikat yang jaga pintu neraka. Sehingga katanya yang terakhir apa? Liyazuqul azab, rasa diblum kata Allah. Rasa azab tu. Makanya nama main aku. Kerja lagi apa no. Tak pubut barang kapu je tapi ingat baik ada. Tak pegah barang kapu je tapi ingat baik ada. Tu bayang tu tak tekannya aku. Dia tanya tua. Ya, katua tu benar betul katua ke Allah. Benar betul katua ke Allah. Benar jabatan katua ke Allah. Kabeh terprotes. Mungkin demikian yang dapat beliau sampaikan. Ulun tuan ulang juga tu, udipnya penuh perhitungan dalam kondisi apapun, situasi apapun. Iman kita, takwa kita tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah mau melihat sejauh mana keyakinan kita, yakin kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang selamat di dunia, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.